Nah, ini mantan Wakil Presiden Republik Indonesia bersuara. Di Malaysia sudah mencakup, sudah memiliki semuanya guys ya, biayanya, teknologinya, dan juga sumber daya manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali hari ini masih bersama saya. Dan bagaimana kabar Anda semua di sana guys? Tentunya seperti biasa, harapan dan doa yang terbaik saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan apapun itu pekerjaan, aktivitas, rutinitas yang kita lakukan, yang kita kerjakan hari ini, semoga juga membawa berkah dan barokah dan diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini ada satu lagi, bukan satu sih, sebenarnya beberapa video yang akan kita reaksi. Salah satunya yang paling menarik itu adalah kisah dari orang turis barat. Jadi Mat Saleh ya guys ya, dia baru tahu jika Malaysia sekuat itu setelah dia masuk ke Malaysia. Bayangin aja, dia membahas dari krisis tahun 2008 hingga pandemi COVID-19 2019, dan sehingga sekarang eskalasi di Timur Tengah. Nah, dia baru tahu semenjak dia sekarang ada di Malaysia, mengapa Malaysia sekuat dan setangguh itu dalam menghadapi segala bentuk cobaan yang ada, tapi mengapa Malaysia tetap kuat dan juga teguh, selalu stabil setiap saat walaupun ada masalah internasional terjadi, tapi Malaysia say hello seperti tak ada apa yang dia hadapi. Oke, tanpa banyak basa-basi, sebenarnya apa saja yang disaksikan oleh Mat Saleh ini semenjak dia berada di Malaysia, mengapa dia baru saja sadar semua itu di detik ini saat dia berada di Malaysia. Dia melihat apa? Dia menyaksikan apa? Oke, langsung saja kita mereaksi videonya. Sekarang juga, let's check this. Malaysia changed how I look at investing. It is not about growth. It's about how a country handles crisis. Malaysia is interesting when you look at one thing, how it behaves during crisis. If you really want to understand where to invest, you don't study the highs. You study the lows. You study the crisis that happens. Let's go back to the 2008 global financial crisis. Markets collapsed, economies slowed down, Malaysia was affected, but it didn't collapse. It stayed relatively stable and it recovered. Then came COVID-19 pandemic, global shutdown and economic pressure everywhere. And same pattern happened. The short-term impact, then recovery. And this is the part where most people miss. It's not about avoiding crisis. Every country faces crisis. The real question is, how do they respond? Do they panic or do they stabilize and recover? And living here in Malaysia, you start to see a pattern. Stability, controlled response, then gradual recovery. And that is what serious investors look for. It is not perfection, but it's resilience. Dan memang banyak dialami oleh semua orang di luar sana yang mana tak merasa ketangguhan Malaysia apabila mereka tak melihat secara langsung, karena mereka hanya mengira-ngira saja. Tapi kalau mereka semua sudah datang ke Malaysia, baru bisa dapat melihat sebenarnya Malaysia itu sudah menghadapi banyak segala macam cobaan dan rintangan ya, termasuk detik ini masih eskalasi, tapi Malaysia tetap tangguh ya, tanpa mengalami krisis apalagi kolaps. Dan di sini dia menyatakan dengan kestabilan ekonomi Malaysia saat ini adalah tempatnya yang terbaik bagi para investor asing untuk berebut masuk. Pengalaman di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, mereka itu tidak ada reaksi demo dari masyarakat karena masyarakat memahami bahwa itu bukan faktor, ini faktor eksternal yang tidak bisa ditunda. Tak ada demo kata Pak JK, tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Jadi untuk stabilitas ekonomi kita, itu langkah itu harus menjadi pertimbangan. Justru pertama untuk mengurangi subsidi, dan yang kedua justru untuk mengurangi penggunaan BBM itu. Karena kalau BBM murah, orang akan bepergian seenaknya. Orang memakai seenaknya kalau di BBM murah seperti sekarang ini. Akibatnya kita alami kemacetan di mana-mana. Akibat orang pemakaian dengan murah.
Nah, ini mantan Wakil Presiden Republik Indonesia bersuara. Nah, kita saksikan. Tapi kalau kita lihat, kita bahas juga di Malaysia, sekarang harga minyak masih tetap tidak ada naik, kecuali diesel ya guys ya. Di Indonesia juga masih tetap mempertahankan hal yang sama. Tapi yang jadi tanda tanyanya, sampai kapan hal ini akan tetap terjadi. Nah, di sini Pak JK juga menegaskan, juga mempertanyakan mengapa kita tidak melihat negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini merasmikan cawangan pertama Madani Mart di Indra Mahkota 8 Kuantan. Ia inisiatif terbaru menangani kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri turut meluangkan masa kira-kira 10 minit melawat kedai runcit berkenaan sambil diiringi Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh. Apa tadi Madani Mart? Modal bukan daripada kerajaan. Jadi tak ada liability ke atas kerajaan. Dan ianya dan bukan juga atas Yayasan Madani. Yayasan Madani yang provide the support, provide the consultant yang akan buat analisis retail setiap bulan, live analysis, POS system, itu semua akan disediakan oleh Yayasan Madani. Mengangkat slogan Kedai Runcit Harga Rahmah, inisiatif ini merupakan pendekatan strategik yang signifikan dalam membantu rakyat mendepani cabaran ekonomi secara lebih bersasar. Madani Mart yang mempunyai konsep Kedai Runcit Harga Rahmah menyasarkan pembukaan sekurang-kurangnya 640 outlet di seluruh negara. Sebentar. Madani Mart yang baru saja dibuka pada tanggal 3 April 2026. Sebenarnya ini kan sama saja dengan supermarket yang ada di Malaysia selama ini. Kan sama aja. Apa ada perbedaannya? Sekarang saya ingin tahu guys. Apa mungkin ada sesuatu hal yang spesial dari Madani Mart nih? Dari segi harga mungkin? Atau dari segi produk? Reksi 1 tray RM5.90. Jualan rahmah di Madani Mart hari ini 3 hari bulan April dan esok 4 hari bulan April. Telur grade C 1 tray RM5.90 dan terhad kepada 2 tray 1 kali transaksi. Jadi kepada mak-mak, ayah-ayah yang ada anak-anak tu nak makan telur, boleh beli. Milo pun murah kat sini, beras import harga tempatan. Ya, minyak Sri Murni RM21.70 untuk 5 kilo. Sewaktu jualan rahmah dan selepas jualan rahmah, harga tetap rahmah. Tapi waktu jualan rahmah, harganya rahmah berganda. Wah, harga telur itu satu papan rupanya RM5.90. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih 25 hingga 26 ribu rupiah saja. Sementara kalau di tempat saya harga telur itu menyentuh angka di hampir 50 ribu rupiah. Artinya lebih murah 2 kali ganda di Madani Mart ini guys ya. Dan hebatnya lagi, ini adalah supermarket yang disediakan untuk rakyat Malaysia. Artinya kalau ingin berbelanja di sana harus pakai IC Malaysia ya guys ya. Orang luar tak boleh ya. Nah, kalau ada supermarket begini di tempat saya di Indonesia, ya tentu ini akan menambah kesejahteraan kita pasti. Karena orang-orang Malaysia dapat harga miring 2 kali ganda. Kita lihat telur aja 26.000. Di sini udah hampir menyentuh 50.000. Ya, kalau di Malaysia itu terjadi, mana pendapatan besar tapi pengeluarannya sedikit. Kita lihat harganya jauh lebih murah. Siapa yang tak mau, siapa yang tak sejahtera di Malaysia jika ada hal yang seperti ini diterapkan? Ada banyak tempat di Malaysia sana. Kenapa Malaysia mempunyai program astronaut, sedangkan Indonesia tidak? Mempunyai program astronaut tentu menjadi salah satu kebanggaan negara tersebut. Namun program astronaut bukanlah program sembarangan yang bisa dilakukan siapa saja.
Malaysia memiliki program astronaut yang dimulai pada tahun 2007, ketika mereka mengirimkan astronaut pertamanya, Dr. Sheikh Musab Harsyukor, bersama ke Rusia Stasiun ya. Luar Angkasa Internasional atau ISS melalui program kerjasama dengan Rusia. Sedangkan Indonesia saat ini belum memiliki program astronaut. Belum. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia belum memiliki program astronaut. Mahal. Salah satunya adalah karena biaya yang sangat tinggi untuk menjalankan program semacam itu. Selain itu, program astronaut juga membutuhkan teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. SDM yang tinggi. Oke guys, nah di sini kita lihat ternyata Malaysia itu sudah mengembangkan, ya, sudah ada astronot. Ternyata di Indonesia belum. Mengapa di Malaysia sudah, tapi di Indonesia belum? Sudah kita bahas tadi bahwa satu kos harganya mahal sekali untuk astronot ini guys. Yang kedua, teknologinya lebih canggih dan tinggi ya, dan itu tentu belum dimiliki oleh Indonesia kalau kita membahas tentang astronot ini ya guys ya. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusianya. Ternyata di Malaysia sudah mencakup, sudah memiliki semuanya guys ya, biayanya, teknologinya, dan juga sumber daya manusianya. Nah, tiga hal ini yang mungkin belum bisa dapat ya di Indonesia ya guys ya. Tapi kalau mungkin dari segi biaya oke lah, bisa lah mungkin ya dicari. Tapi kalau dari segi teknologi dan sumber daya manusianya, ini agak berat. Ini agak beratnya ini. Dan itu tadi video dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan saya akhiri videonya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.